Pernah kepikiran nggak kalau kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari itu ternyata bisa jadi kunci buat dapetin sesuatu yang wow, luar biasa dari Tuhan? Nah, di bahasan kita kali ini kita bakal ngulik soal perjalanan transformatif itu. Gimana caranya memperbaiki kebiasaan bisa jadi semacam perjalanan spiritual. Oke, kita mulai dari sini ya. Ada satu janji yang luar biasa banget di Al-Quran. Coba deh perhatiin. Ayat ini tuh nggak cuma janjiin surga loh, tapi ada sesuatu yang lebih, disebut sebagai sebuah tambahan. Nah loh, tambahan apa nih? Nah, ternyata nih, jawabannya itu bukan ada di tindakan-tindakan besar yang kita lakuin sekali doang terus udah, bukan. Justru jawabannya ada di kebiasaan-kebiasaan kecil. Hal-hal sepele, tapi kita lakuin terus-menerus, konsisten, setiap hari. Oke, yuk kita bedah lebih dalam ide utamanya. Intinya begini, kebiasaan kita itu bukan takdir, sama sekali bukan. Kebiasaan itu sesuatu yang kita bentuk, kita bangun, dan artinya bisa kita ubah. Nah, ini nih yang menarik banget dari hadis ini. Pesannya kuat banget. Kebiasaan itu dibentuk, bukan diwarisin. Jadi nggak ada lagi tuh alasan, saya kan emang orangnya begini dari lahir. Nggak bisa. Hadis ini bilang kita semua itu mulanya dari titik yang sama, dari kondisi fitrah, kondisi yang bersih. Terus, gimana kalau kita udah terlanjur punya kebiasaan buruk? Tenang aja. Ajaran Islam itu ngasih kita harapan besar. Pintu untuk berubah itu nggak pernah ditutup. Selalu ada kesempatan buat mulai lagi dari awal. Dan ayat ini, ini benar-benar negasin satu hal penting banget. Kuncinya itu ada di kita. Kekuatan buat berubah itu ada di tangan kita sendiri. Allah nggak akan ngubah kondisi kita sampai kita sendiri yang gerak duluan. Mulai dari dalam diri. Oke, jadi jelas ya, perubahan itu harus mulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Apa sih metode yang paling efektif? Apa rahasianya? Dan rahasianya, ternyata bukan soal jadi sempurna atau ngelakuin hal-hal heroik yang wah gitu. Bukan. Rahasianya itu justru sesuatu yang jauh lebih simpel, jauh lebih bisa kita lakuin. Konsistensi. Itu kuncinya. Lakuin terus-menerus meskipun cuma sedikit. Nah, konsep yang super kuat ini namanya istiqomah. Jadi ini tuh bukan soal berubah drastis dalam semalam ya, bukan. Istiqomah itu tentang jadi lebih baik sedikit demi sedikit aja, tapi setiap hari. Itu dia kuncinya. Caranya juga simpel banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, niat. Benerin dulu niat di dalam hati. Kedua, pilih satu aksi kecil. Nggak usah yang ribet-ribet, misalnya baca buku 1 halaman aja tiap hari. Udah, itu aja. Nah, yang ketiga dan paling penting, ulangi. Ulangi terus, lakuin terus. Sampai itu jadi otomatis, jadi bagian dari diri kita. Oke, teorinya kedengeran simpel ya kan? Tapi gimana prakteknya di kehidupan nyata? Nah, yuk kita lihat langsung aja gimana prinsip konsistensi ini benar-benar bisa mengubah hidup orang, bahkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah. Contoh pertama, kita lihat Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, kita tahu beliau terkenal keras, pemarah, energinya itu bisa dibilang destruktif. Tapi yang luar biasa, setelah beliau masuk Islam, energi yang sama itu nggak hilang loh. Energi itu justru disalurkan ulang, diubah jadi keberanian buat bela kebenaran, jadi ketegasan buat negakin keadilan. Keren banget kan? Ini nunjukin pelajaran yang penting banget. Umar itu nggak nunggu jadi orang sempurna dulu baru mau berubah. Enggak, beliau berubah dan dari situlah beliau terus bertumbuh jadi lebih baik. Masa lalunya sama sekali nggak mendefinisikan siapa beliau jadinya. Cerita yang mirip juga ada pada Malcolm X. Bayangin, di dalam penjara beliau benar-benar mengubah total hidupnya. Caranya, dengan mengganti semua kebiasaan buruknya dengan satu kebiasaan simpel yang dia lakuin terus-menerus, membaca dan belajar. Setiap hari. Beliau ini jadi bukti nyata dari ajaran ini. Bukti kalau nggak peduli dari mana kita mulai, nggak peduli seburuk apapun kondisi kita itu selalu punya kekuatan buat mengubah arah hidup kita. Dan prinsip ini tuh berlaku buat semua orang, universal. Coba lihat Nelson Mandela, yang puluhan tahun di penjara, tapi memilih untuk memaafkan, bukan balas dendam. Atau Thomas Edison, yang melatih kesabaran luar biasa, ngeliat ribuan kegagalan sebagai proses belajar. Sampai ke Muhammad Ali, yang berhasil menaklukkan egonya sendiri dengan disiplin yang keras. Mereka semua ini nunjukin satu hal yang sama. Kalau jihad atau perjuangan yang paling besar itu
Ya pertempuran melawan diri kita sendiri, melawan semua hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita. Oke, setelah dengar semua cerita tadi, terus apa artinya buat kita sekarang? Di sini, hari ini. Apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Pesan utamanya jelas banget teman-teman. Masa lalu itu nggak mendefinisikan siapa kita. Nggak sama sekali. Yang paling penting, yang benar-benar nentuin siapa kita itu adalah keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi, ini dia nih poin kuncinya. Coba pikirin deh, kita kan sering banget ya, tanpa sadar, ngebangun kebiasaan buruk. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa loh dengan sengaja melatih dan bikin kebiasaan-kebiasaan baik jadi otomatis. Intinya, kebaikan itu bisa dilatih. Jadi pertanyaannya tuh bukan seberapa buruk masa lalu kita. Pertanyaannya jauh lebih sederhana dan jauh lebih penting. Apa sih satu kebiasaan kecil yang mau kamu mulai perbaiki hari ini juga? Karena, ingat, bagi siapapun yang benar-benar tulus berjuang buat jadi lebih baik, janjinya itu bukan cuma surga, tapi ada tambahan yang nggak bisa kita bayangin itu. Sesuatu yang indah, misterius, dan luar biasa. Dan untuk meraih itu semua, semuanya dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini.